Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dari relawan Pak Jokowi kemarin yang hadir, ini yang sangat menarik dan bahkan menjadi cibiran netizen begitu kan. Jokowi kumpul bersama relawan di GBK, 31 ton sampah dibereskan petugas PPSU. Dan seolah-olah banyak yang menampakkan hal-hal seperti ini begitu kan, dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali menjadi perbincangan begitu, sehingga Pak Jokowi mengatakan bahwa waktu itu pilihlah pemimpin yang rambutnya putih, dan itu kalau rambutnya putih memikirkan rakyat, kira-kira seperti itu. Tapi perlu pernyataan seperti ini, apakah pernyataan yang baik, dan bahkan dikomentari apa oleh netizen? Mari kita baca bersama-sama seperti ini. Ini di Twitter yang lagi tren dan lagi rame. Jokowi kumpul bersama relawan DGBK, 31 ton sampah dibereskan petugas PPSU. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka. Ini penampakan sampah botol plastik dan bungkus makanan di Sudirman sekitaran GBK. Wow, banyak sekali begitu kan. Oh, jadi itu yang dulu dipamerin sudah di kantong. 31 ton kalau bentuk bantuan korban bencana udah banyak faedahnya itu. Kan sudah bisa menilai sendiri seperti apa kan. Ada yang nasi bungkus, ada yang nasi uang, ada yang uang 100, katanya seperti itu. Orang disuruh jaga kebersihan, di sendiri malah bikin kotor, parah diri dulu. Kalah sama fans bola dari Jepang ya, iya. Teriak NKRI harga mati, tahu-taunya sampah demokrasi hanya meninggalkan sampah. Ini banyak yang meng-hashtag Jokowi begitu. Relawan Anda itu jorok, hanya bikin kotor GBK dan Jakarta. Omong doang NKRI harga mati, bikin sampah gak mau bersihkan sendiri. Sungguh menjijikan pelaku relawan yang tidak tertib dan nyampah ini. Bukan relawan tapi bayaran bro. Benarkah ini dibayar? Tonton sebelumnya di channel Khodari Podcast Rakyat, ini sudah saya posting begitu kan. Siapa yang menyangka orang sekurus itu sampah puluhan ton ini. Sahabat Khodari Podcast Rakyat, banyak sekali yang mereka tweet begitu, dan bahkan sampah utamanya nggak sekalipun dibungkus aja sih ini. Begitulah konsekuensinya perpanjangan, sampah menghasilkan sampah hal biasa. Banyak yang kecewa sebenarnya begitu kan. Ada yang masih belum dibayar, ada yang masih nunggu, dan ada yang banyak cibiran-cibiran netizen begitu. Ada yang agama lalu kemudian atribut agama dilakukan, katanya mau istighasah tapi ujung-ujungnya tidak begitu. Ingat 212, nggak ada sampah terserak, nggak ada rumput injak. Allahu Akbar, sampah meninggalkan sampah. Wah, biasa aja lo bang, ini kebiasaan yang jauh berbeda. Amit-amit jorok para manusia bodoh munafik ini banyak sekali, tetapi perlu diingat bahwa ini merupakan dari aspirasi yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter ya. Tetapi perlu diingat ini adalah pertemuan relawan begitu. Relawan Jokowi, akankah di 2024 ini perpanjangan tunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan atau 3 periode? Ini menjadi catatan penting begitu kan, banyak sekali begitu kan. Dan bahkan ironi, kuburan korban bencana Cianjur belum kering, Jokowi sudah berpesta dengan relawan. Bisa aja ya, masuk akal sebenarnya biar kemudian bagaimana kalau Anies sering dikait-kaitkan dengan hal seperti itu begitu. Tetapi perlu diingat bahwa Pak Jokowi juga melakukan hal seperti ini. Inilah demokrasi kita, bahwa mengajarkan kita nilai-nilai demokrasi itu harus diterapkan betul begitu kan. Jadi sahabat Khodari Podcast Rakyat, mari kita senantiasa bergandengan tangan untuk perubahan bangsa kita bersama-sama begitu. Bukan usulan 3 periode penundaan pemilu, itu kan melanggar konstitusi kita begitu kan. Konstitusi kita, undang-undang kita tidak boleh 3 periode. Ngapain ngotot mau 3 periode begitu kan. Berilah kesempatan kepada anak muda untuk memimpin Indonesia ke yang lebih baik begitu. Dan bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya, Jokowi kumpul bersama relawan DGBK, 31 ton sampah dibereskan petugas PPSU. Dikutip dari Gelora, acara Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta tak hanya sukses mengumpulkan puluhan ribu relawan pendukung Presiden Joko Widodo, tapi juga menghasilkan puluhan ton sampah. Tak kurang dari 31 ton sampah dikumpulkan Dinas Lingkungan Hidup LH DKI Jakarta selama berlangsungnya acara Nusantara Bersatu yang dihadiri oleh Jokowi.
Bahkan puluhan ton sampah tersebut dikumpulkan oleh sedikitnya 500 orang personel PPSU atau pasukan oranye yang bekerja mulai pagi hingga sore hari. Kasihan banget ya. Semua terlibat dalam membereskan sampah ini, baik dari Kasudin, Kasatpel hingga PJLP, semua terlibat, kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto saat dikonfirmasi Sabtu. Ratusan petugas PPSU itu bahkan tetap bekerja meski hujan sempat mengguyur kawasan Senayan. Wallah ya Allah, naudzubillah ya, kasihan ya orang-orang yang bekerja seperti ini, kasihan sekali kena hujan, beres-beres begitu kan, mengumpulkan sampah ini. Siapa yang salah? Entah siapa yang salah, ku tak tahu, kira-kira seperti itu nyanyiannya. Menurut Asep, mereka tak pernah surut membersihkan sampah yang kebanyakan sampah plastik sisa kemasan makanan dan minuman. Asep Kuswanto menerangkan untuk menunjang kegiatan bersih GBK tersebut, pihaknya juga mengarahkan puluhan kendaraan yang terdiri dari mobil lintas, pickup, street sweeper, serta truk sampah anorganik. Kita mengarahkan 28 unit mobil pickup, 14 unit street sweeper, serta 10 unit truk. Wow, luar biasa. Tak hanya itu, bahkan DLH juga menyediakan 38 unit toilet portable, 2 unit bis toilet VIP, terus tangki air bersih 2 unit, dan truk tangki air kotor 3 unit. Wow, luar biasa sekali ya. Bahkan ini sangat menjadi catatan penting bahwa kenapa GBK ini bisa ditempatin, katanya 2023 mau ditempatin Piala Dunia U23, U20 kalau nggak salah. Apakah ini pertanda bahwa demokrasi kita aman-aman? Apakah ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah diterapkan kepada kita, atau kita tidak pernah merasakan, atau kita pernah merasakan? Begini ya sahabat dari podcast rakyat, banyak sekali yang men-tweet kepada kami dan memberikan pertanyaan, Bang, apakah selama ini rezim ini sangat buruk sekali? Ya, saya jawab bahwa persoalan hari ini bisa dinilai sendiri. Karena melihat situasi saat ini, mulai dari 3 periode, mulai penundaan pemilu, isu 3 periode, dan bahkan ada perpanjangan masa jabatan, itu sudah melalui konstituen kita, melanggar konstitusi kita begitu kan. Apakah ini juga termasuk rezim yang bagaimana begitu kan? Nah, publik bisa menilai apa yang saya sampaikan begitu kan. Dan perlu diingat bahwa banyak sekali yang men-tweet kepada saya dan memberitakan bahwa hal inilah yang kemudian tidak seharusnya kita terjadi seperti ini. Penampakan sampah botol plastik dan bungkus makanan di Sudirman sekitaran GBK ini, wow, banyak sekali sampahnya ini begitu kan. FIFA Metro, viral di media sosial, banyak sampah berserakan di kawasan sekitar Gelora Bung Karno, Tanah Abang, Jakarta Pusat, salah satunya viral di akun Instagramnya. Bahkan dalam postingan disertakan beberapa foto lokasi di Jalan Sudirman yang terdapat sampah berserakan, sampah didominasi botol air mineral, lalu juga bungkus plastik bekas makanan, dan bahkan wow, banyak sekali ya. Dan bahkan dalam foto yang diposting nampak sampah berserakan namun tidak ada warga di sana yang mempedulikan. Terlihat sampah cukup banyak di trotoar kawasan GBK juga. Hal ini membuat kondisi ini sana nampak kumuh. Belum juga Jakarta diguyur hujan membuat sampah nampak tidak karuan karena ada yang tergenang air. Wow, masih lihat ini banyak kan ya sampah-sampah seperti ini begitu. Terus kemudian, untuk diketahui, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Tanah Abang, Jakarta Pusat jadi tempat bertemunya para relawan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di acara yang bertajuk Nusantara Bersatu pada Sabtu 26 November 2022 pagi. Dan bahkan dalam beritanya dikatakan buntut kegiatan ini kawasan GBK sempat macet, bahkan imbasnya kemacetan juga terjadi di wilayah lain, misal di Semanggi, Jakarta Selatan, Sudirman Tamrin, Jakarta.
ya hanya membuat macet begitu kan, tidak ada gunanya sama sekali. Semua orang ada yang berspekulasi dibayar dan bahkan masih belum dibayar dan sebagainya untuk datang ke situ, apakah benar atau tidak. Tetapi perlu diingat, kalau semuanya digerakkan dengan uang, dengan finansial, dengan kesempatan hari ini BBM lagi naik, semuanya kesusah, ya bisa jadi bisa seperti itu begitu kan. Beginilah sahabat Khodari Podcast Rakyat, saya mengajak bahwa kita itu sebagai warga negara yang harus cerdas, bisa menilai seperti apa kepemimpinan Pak Jokowi hari ini begitu. Banyak yang menjadi spekulasi 3 periode, banyak spekulasi tunda pemilu, banyak spekulasi tunda jabatan dan sebagainya. Apakah seperti ini demokrasi kita begitu kan? Ya, walaupun anggaran pemilu hampir beberapa triliun, ya inilah yang kita hadapi bersama begitu kan. Tidak perlu kita bayar ini, bayar itu, bayar sana, bayar sana. Biar hati yang menggerakkan siapa yang harus kita pilih bersama. Inilah nilai-nilai demokrasi yang mengajarkan kepada kita begitu kan. Ya, wallahu a'lam ya. Kalau semuanya digerakkan dengan uang, ya negara kita, negara demokrasi kita bisa dijadikan sebagai is valid atau bisa dijadikan negara atau demokrasi yang gagal. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.